Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Putrawati. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang Sabang, Pesisir Selatan. Prodi saya Informatika, NIM saya 2234629. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, etika dan norma dalam berbisnis. Yang kedua, prinsip-prinsip kerja dan perilaku bisnis. Dan ketiga, cara mempertahankan standar etika. Dan yang terakhir atau yang keempat, standar tanggung jawab perusahaan. Etika dan norma bisnis. Di sini saya akan membagi dua materi. Yang pertama, etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos. Berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi lain. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar, yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik itu suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang sering pula disebut dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Salah satu contoh etika dalam bisnis ialah mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, melingkupi konsumen, pegawai, kreditur, saingan, dan sebagainya. Para pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dan berbagai aktivitasnya sampai di lingkup masyarakat luas. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Adapun macam-macam norma meliputi yang satu, norma khusus. Norma khusus yaitu aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus tertentu. Contoh aturan-aturan yang diterapkan dalam dunia kerja: setiap jam masuk, cara kerja, cara berpakaian, seragam, dan lain sebagainya. 2. Norma umum ialah aturan yang berlaku yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu, boleh dikaitkan bersifat universal. Adapun macam-macam norma umum meliputi norma sopan santun. Norma sopan santun adalah yang mengatur pola perilaku dan sikap lahirnya dalam pergaulan sehari-hari. B. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota bermasyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana bermasyarakat tersebut harus diatur secara baik. Norma moral yaitu mengenai sikap dan perilaku manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ini ia dilihat sebagai manusia. Adapun beberapa ciri utama membedakan norma moral dan norma umum lainnya. Kendati dalam kaitan dengan norma hukum, ciri-ciri ini bisa tumpang tindih, yaitu kaidah moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau yang dianggapi mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Yang kedua, norma moral tidak ditetapkan dan
atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral yang juga norma hukum merupakan ekspresi, cermin, dan harapan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Berbeda dengan norma hukum. Norma hukum adalah norma moral tidak dikodifisikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih merupakan hukum tak tertulis dan setiap anggota masyarakat yang karena itu mengikat semua anggota dari dalam dirinya sendiri. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu yang beberapa filsuf moral disebut sebagai perasaan moral atau moral sense. Kedua, prinsip-prinsip etika dan perilaku dalam bisnis. Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai yang kehidupan masyarakat. Menurut Sonic Crab 1998, prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. A. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. B. Prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak berdasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dapat penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. C. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria dan rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. D. Prinsip saling menguntungkan. Mutual benefit principle. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. E. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral dihayati sebagai tuntutan internal dalam perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pemimpin maupun perusahaannya. Sedangkan pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, kuliah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar. Noto Mojo 2003. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindak yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya, yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek baik fisik maupun non-fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungan. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi 2, yaitu bentuk pasif tanpa tindakan nyata atau konkret. Dalam bentuk aktif dengan tindakan konkret, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan untung atau nilai laba. Secara historis, kata bisnis dalam bahasa Inggris yaitu business dalam kata dasar basi yang artinya sibuk
dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi perilaku bisnis adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usaha jual beli, baik barang maupun jasa. Ketiga, cara mempertahankan standar etika bisnis. Cara untuk mempertahankan standar etika bisnis dalam berwirausaha adalah sebagai berikut. Ciptakan kepercayaan kepada perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemangku kepentingan. Kembangkan kode etik. Kode etik adalah suatu catatan yang standar perilaku serta prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Topik-topik yang ada pada suatu kode etik biasanya memuat tentang hal berikut. A. Ketulusan hati secara fundamental dan ketaatan terhadap hukum. B. Kualitas serta keamanan produk. C. Kesehatan serta keamanan tempat kerja. D. Konflik kepentingan. E. Praktik dan latihan karyawan. F. Praktik pemasaran dan penjualan. G. Keamanan, kebebasan. H. Kegiatan berpolitik, dan banyak lain sebagainya. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etika. Lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan, setiap etika sangat bergantung pada individu, meliputi seseorang dengan ketentuan prinsip, moral, dan nilainya adalah jaminan yang terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Adakah pelatihan etika, workshop, loka karyawan, yaitu alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Lakukan audit etika secara periodik. Audit adalah acara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Pertahankan standar etika tentang tingkah laku, tidak hanya aturan. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengatur etika dan moral, tetapi manajer bisa saja memperbolehkan orang yang mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Hindari contoh etika yang tercela. Setiap saat serta etika diawali dari atasan. Atasan harus memberikan contoh terbaik dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya. Dan saya punya contoh nih, kayak kakak kelas harus memberikan contoh ke adik kelas dengan baik, maka adik kelas tersebut akan menirinya. Ciptakan budaya yang menekan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting. Tujuannya untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan menerima aspirasi untuk memperbaiki perusahaan. Dan yang terakhir, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan harus diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika perusahaan. 4. Tanggung jawab perusahaan terhadap bisnis. Selain etika, yang tidak kalah penting yaitu pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky Wirtgriffin 2083, etika sangat berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Tanggung jawab sosial mencoba menjabati komitmen individu dan kelompok dalam lingkungan sosial seperti pelanggan, perusahaan lainnya, karyawan, dan investor. Tanggung jawab sosial menyeimbangkan komitmen yang berbeda. Pendapat Ziminer, ada 5 macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu mencakup hal-hal berikut. Pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan. Maksudnya perusahaan harus memperhatikan dan melestarikan dan menjaga lingkungan. Misalnya tidak membuang limbah
yang mencemari lingkungan. Kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Menurut Ronald J. Ebert 2089, semua kegiatan manajemen sumber daya manusia atau SDM seperti penerimaan karyawan baru, penggajian, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Yang ketiga atau yang terakhir, tanggung jawab terhadap pelanggan adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan. Menurut Ronald J. Ebert 2088, ada dua kategori, yaitu yang pertama menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, yang kedua memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab sosial perusahaan juga termasuk melindungi hak-hak pelanggan. Menurut Ronald J. Ebert, ada 4 hak pelanggan. Di antara lainnya ialah hak mendapatkan produk yang nyaman, aman, hak mendapatkan informasi segera aspek produk, hak untuk didengar, hak memilih atau yang mereka beli. Sementara menurut Zimmer 1996, hak-hak pelanggan harus dimiliki meliputi hal berikut. Yang pertama, hak keamanan, yang kedua, hak mengetahui, yang ketiga, hak untuk didengar, yang keempat, hak atas pendidikan, yang kelima, hak untuk memilih. Tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan terhadap investor yaitu menyediakan imbal atau investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab dalam melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat dan setepat mungkin. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya menyediakan lahan pekerjaan. Dari 1 sampai 4, saya dapat menyimpulkan yaitu etika adalah suatu norma atau suatu aturan umum yang harus diperhatikan dalam dunia berbisnis, yang merupakan sumber dari nilai-nilai yang luhur, perbuatan baik. Masalah dihadapi etika bisnis yaitu individu, 2 korporasi, ketiga sistematik. Pada umumnya prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Norma adalah memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup, bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar dari penilaian mengenai buruknya perilaku dan tindakan kita. Jenis-jenis norma menjadi 2, yaitu norma khusus, yaitu norma-norma yang khusus adalah norma yang berlaku dan dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. 2 norma umum, yaitu aturan yang berlaku bersifat umum dan dan pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Sekian, terima kasih. Menurut saya cukup penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.